dan kami berikan waktunya 7 menit. Gitu ya, Pak Baiti. Oke, saya akan dimulai, monggo. Ya, Baik, Bapak izin share screen. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, langsung saja. Yang terhormat, Ibu Penguji, Ibu Budi Lestari. Yang terhormat, Bapak Mentor selaku pimpinan saya di Satker, Bapak Haji Irfan Surastono. Kemudian yang terhormat, Bapak Moderator, Bapak Rois Mustafa. Mohon izin perkenankan saya untuk memaparkan rancangan seminar aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Media Edukasi Digital untuk meningkatkan pemahaman prosedur nikah di KUA Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Langsung kepada isu yang teridentifikasi dari KUA Mandiraja. Di sini ada 5 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, minimnya pemanfaatan media edukasi digital. Yang kedua adalah minimnya konseling pranikah atau BINWIN yang komprehensif. Yang ketiga adalah minimnya sistem monitoring pasca media konflik keluarga. Maksudnya pasca BINWIN setelah Catin menikah. Yang keempat adalah belum optimalnya struktur data resmi mengenai kepala KUA dari awal berdiri hingga saat ini. Jadi belum ada foto ataupun struktur tentang kepala KUA dari KUA Kecamatan Mandiraja. Kemudian setelah dianalisis menggunakan APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak, akhirnya diambil 3 isu yang tertinggi, yaitu minimnya pemanfaatan media edukasi, minimnya konseling pranikah, dan belum optimalnya sinergi antara KUA dengan aparat desa. Gitu. Kemudian dari analisis USG ini, urgency, seriousness, growth, dipertimbangkan bagaimana urgensinya dari isu tersebut, bagaimana seriusnya dari isu tersebut, bagaimana dampaknya dari ketiga isu tersebut. Akhirnya yang menjadi peringkat nomor 1 adalah minimnya pemanfaatan media edukasi digital oleh ASN dalam meningkatkan pemahaman prosedur nikah. Kemudian dari core isu ini didapatkan 4 kategori penyebab. Yang pertama adalah yaitu orangnya ataupun masyarakatnya, kemudian metodenya, kemudian material yaitu medianya, kemudian milieu atau lingkungannya. Dari keempat 4M ini akhirnya dijadikanlah judul optimalisasi media edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman prosedur nikah di KUA Kecamatan Mandiraja. Kemudian deskripsi core isunya, yaitu pertama masalahnya minimnya pemahaman calon pengantin tentang prosedur nikah. Banyaknya di Catin ketika mendaftar di KUA itu banyak sekali kekurangan persyaratan dokumen. Jadi harus bolak-balik yang menyebabkan pelayanannya lambat, informasi tidak merata, dan kesalahan administratif. Kemudian keterkaitannya dari semua pelaksana aktualisasi ini sudah saya hubungkan dengan core value berakhlak Smart ASN untuk menjadi smart governance begitu. Kemudian yang tahap-tahapnya adalah yang pertama saya identifikasi masalah, saya melakukan survei dan pengolahan data dari permasalahan-permasalahan yang ada di KUA dari core isu tersebut. Kemudian nanti outputnya akan menjadi laporan kondisi aktual dan kebutuhan media edukasi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan SOP media edukasi. Di sini saya menyusun peraturan-peraturan ataupun yang tidak boleh dilanggar ataupun yang harus dilakukan untuk tim media. Outputnya adalah dokumen SOP resmi sebagai panduan. Yang ketiga adalah produksi konten edukasi digital, yaitu nanti saya dan tim akan membuat konten-konten digital yang edukatif berupa mungkin bisa video, infografis, artikel, ataupun postingan-postingan di media sosial. Kemudian nanti kontennya outputnya seperti itu, konten-konten informatif. Yang keempat adalah penjadwalan dan distribusi konten. Di sini saya akan mengatur bagaimana jadwalnya akan postingan hari ini harus posting apa, hari kemudian posting apa. Jadi setiap harinya akan ada postingan-postingan daripada media edukatif, konten edukatif. Outputnya adalah distribusi konten yang tertata dan merata, begitu Bu.
Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Di sini saya akan memonitoring dan mengevaluasi dari 4 tahapan yang telah saya kerjakan. Saya akan melihat bagaimana konten itu apakah tepat sasaran ataupun tidak. Bisa menarik perhatian masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih untuk masyarakat atau tidak. Nanti outputnya akan berupa laporan rekomendasi peningkatan kualitas layanan informasi, begitu. Di sini tertera jadwalnya dari minggu ketiga tanggal 11 Agustus sampai dengan 19 September. Dari kelima kegiatan ini saya plot-plot sedemikian menggunakan tabel ini. Di sini paling banyak adalah produksi konten media edukasi karena di sini memerlukan waktu yang lebih, effort yang lebih karena harus membuat konten-konten yang sekiranya menarik dan tidak membuat orang tuh bosan begitu. Kemudian dari semua rancangan aktualisasi saya, ini outputnya menghasilkan akan pertama meningkatkan literasi masyarakat tentang prosedur nikah. Ini output besarnya. Yang kedua, menguatkan budaya kerja ASN berbasis digital dan nilai berakhlak. Jadi saya dan teman-teman di sini bertujuan untuk menguatkan bagaimana ASN di sini atau petugas KUA di sini tuh bisa berbasis digital, smart ASN begitu. Yang ketiga, mendukung reformasi birokrasi berbasis smart ASN dan smart governance. Yang keempat adalah menjadikan media digital sebagai bagian dari strategi pelayanan publik. Kemudian nanti ada kondisi dan ini kelihatan nggak Bu ya? Kendala dan antisipasi. Kendala yang mungkin akan terjadi, yang pertama data evaluasi terbatas. Data untuk saya menganalisis kebutuhan konten untuk masyarakat itu terbatas, maka antisipasinya akan saya atasi dengan wawancara langsung atau penyebaran kuesioner sederhana. Ini juga sudah saya pipil dari sekarang. Yang kedua, minim referensi dan pemahaman tentang SOP. Nah, ini nanti akan saya atasi dengan studi banding, konsultasi, dan diskusi internal. Saya juga nanti akan menghubungi teman-teman dari KUA lain maupun dari Kemenak Banjarnegara untuk belajar bagaimana cara SOP yang baik untuk media digital. Yang ketiga adalah keterbatasan SDM dan alat produksi konten. Di sini saya Waktunya mengatasinya sudah dengan habis, Pak. Ya, bagaimana waktunya Ibu? sudah habis. Sudah habis. Baik, Ya. mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi ya, wabarakatuh. Pak Yogi sudah menyampaikan paparan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor, Pak Haji Irfan Sulastono SAG untuk memberikan penguatan. Kami beri waktu 4 menit. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Kenalkan, saya Irfan Sulastono, Kepala KUA Kecamatan Mandiraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mas Prayogi, beliau di sini selaku CPNS untuk penghulu. Jadi memang saya akui untuk apa maksudnya masalah media edukasi khususnya di KUA Kecamatan Mandiraja selama ini memang belum terjamah dengan baik, dikarenakan selama ini memang untuk SDM-nya itu memang terjadi kelangkaan. Alhamdulillah ini dengan hadirnya Mas Prayogi yang insya Allah beliaunya itu masih muda dan sebagainya, itu kemarin sempat berdiskusi dengan saya karena untuk maksudnya untuk masalah apa media sosial selama ini memang belum tergarap dengan baik. Sehingga dengan hadirnya Mas Prayogi ini kebetulan beliaunya itu intent di masalah media sosial sehingga kami sangat mendukung. Insya Allah dengan Mas Prayogi itu nanti bisa melakukan inovasi-inovasi khususnya di bidang media sosial sehingga nanti masalah prosedur nikah dan sebagainya di masyarakat itu lebih 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 tercapai karena selama ini memang saya akui kelemahan itu di bidang SDM yang tidak ada karena kebetulan dari
tahun berapa saya masuk di Mandiraja, karyawannya itu yang negeri hanya 1 orang. Sehingga untuk menggarap masalah seperti media sosial dan sebagainya memang ya kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini banyak CPNS yang masuk, kebetulan juga ada P3K kemarin yang masuk juga 6 orang, sehingga insya Allah apa yang menjadi proyek daripada Mas Prayogi, insya Allah itu nanti akan tercapai. Jadi pada hakikatnya saya sangat mendukung sekali selaku Kepala KUA, ini apa yang akan dilakukan oleh Mas Prayogi sepenuhnya saya dukung dan semoga bisa sukses. Ya, mungkin demikian sedikit dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Irfan Sulastono sudah memberikan penguatan dari mentor, dan kita lanjutkan tanya jawab dengan Ibu penguji. Kami berikan waktu 7 menit. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Haji Irfan Sulastono selaku mentor dan Pak Rois Mustafa selaku moderator, serta Mas Prayogi D. Aprianto, betul ya? Dan kebetulan sudah ada nih Bu Waryunah Irmawati. Ya. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya temukan di PDF dan di yang jenengan paparkan tadi, Pak Prayogi, ya. Judulnya itu adalah optimalisasi media edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman prosedur nikah di kantor urusan agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Saran saya nanti diberi tahun ya, Pak, kan kegiatan ini. Nah, pertanyaan saya, Pak Yogi. Ya, Pak Yang Yogi. tadi, mohon maaf. Nggih. Optimalisasi itu berarti dulu itu sudah ada atau sudah ada apa media edukasi digital atau program yang lain? Mohon izin Bu, untuk Ya. medianya itu sudah ada seperti website, Instagram, dan juga ada layar besar itu Bu, Android layar besar itu sudah ada. Cuman Nama memang programnya belum. memang media edukasi digital. Ya Bu, Oh, berarti memang sudah ada ya? sudah ada. Oke. Berarti kalau belum ada kan nanti judulnya jadi peningkatan pemahaman prosedur nikah melalui media edukasi digital di kantor. Nah, kan gitu. Tapi berhubung sudah ada dan dengan mengoptimalkan, maka harus jelas melalui apa? Melalui apa, Pak? Ini rencana mau saya 3 Bu, dari media website, terus Instagram, terus WhatsApp bisnis gitu Bu. Berarti melaluinya apa? Judulnya itu. Masa melalui Instagram? Itu kan tidak. Melalui program apa? Berarti saya fokuskan ke media sosial Instagram mawon Bu. Itu kan publikasinya, Pak. Tapi program yang jenengan mau sampaikan untuk memecahkan masalah media edukasi digital yang belum optimal itu apa? Misalnya gini, ya. Coba saya bacakan saja. Kira-kira kalau judulnya misalnya gini, tetap optimalisasi media edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman prosedur nikah melalui, sambil ditulis Pak. Ya. Baik Bu. Nah ini masukan saya tuh saya tuliskan setelah membaca PDF jenengan. Melalui apa? Penyusunan program atau SOP dan produksi konten edukatif. Ya, di kantor urusan agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara tahun berapa? Nah, saya tanya, mau program atau SOP, Pak? Apa? Tidak dengar, Pak. Itu belum dimut. Program aja Bu, berarti Bu. Nanti Nah, program berarti nanti kalau program itu lebih luas. Misalnya ada jadwalnya, kapan membuat, kapan upload, kapan sosialisasi gitu. Oke? Yeah. baik Bu. Melalui proses apa tadi? Melalui penyusunan program dan produksi
konten edukatif. Gitu ya Pak ya? Tahun berapa? Nah nanti sehingga jelas produknya itu apa? Satu, jadwal. Ya, misalnya dua, SOP. Tiga, konten-konten edukatif. Dan nanti yang keempat, publikasinya, yaitu entah di Instagram, atau di web, atau di TikTok, dan lain-lain. Gitu ya. Terus setelah itu, karena optimalisasi, maka nanti dievaluasi before dan after-nya. Pertahankan apa? Instrumennya apa untuk apa namanya? Evaluasi before dan after-nya. Gitu ya, Pak Prayogi? Sudah ditulis toh masukannya? Nggih. Sudah, Bu. Saya tidak merubah banyak itu, nggih. Nggih, ngoten Pak Rois? Terima kasih Bu Budi. Tadi Nggih. sudah disampaikan beberapa pertanyaan dan juga saran, masukan untuk Pak Prayogi. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti ya Pak Prayogi untuk direvisi dan dilengkapi. Terima kasih kami ucapkan Pak Irfan Sulastono, Pak Prayogi atas waktunya dan kami silakan dapat meninggalkan room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun, wabarakatuh. Pak Rois, Pak Budi Lestari, Bu Budi. Sama-sama ya. Kasih, kasih. Nggih. Izin live, Bu. Iya, monggo. Monggo ya.